jangan takut untuk menyuarakan apa yang menjadi permasalahan dari anak-anak. Dan jangan takut ketika nanti teman-teman sudah menyuarakan hal tersebut, teman-teman berpikir bahwa sudah disuarakan nih, tapi tidak didengar dan tidak dijalankan. Coba teman-teman berusaha, teman-teman menyuarakan hal tersebut, dan teman-teman buat aksi yang nyata, buat aksi kecil yang nyata. Walaupun kecil, tetapi hasil yang diberikan bagi anak-anak di Maluku itu adalah hasil yang nyata dan berkesan bagi teman-teman di Maluku. Kita semua anak-anak yang punya hak untuk tumbuh, tidak harus bagaimana kita, mereka harus diprioritaskan, saya karena tidak merupakan bagian dari mereka, saya tidak perlu diprioritaskan. No, kita berikan mereka ruang yang sama untuk bagaimana kita bisa berkembang. Itu sebenarnya arti dari kita menolak stigma dan diskriminasi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan orang-orang tua di desa itu mereka memikirkan bahwa ada beberapa anak-anak yang memang ketika mereka sudah selesai SMP atau sudah selesai SMA, mereka akan dilanjutkan ke pernikahan. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian atau kasus-kasus seperti itu di desa-desa daerah 3T yang memang mereka menormalisasikan hal tersebut. Halo kawan Kekers, ketemu lagi di Siniar Keker barengan aku Tio Nugroho. Dan seperti biasa kawan Kekers, Siniar Keker akan selalu menghadirkan konten edukatif dan juga kreatif yang pastinya juga inspiratif banget buat kamu semua dimanapun kalian berada. Dan kawan Kekers, anak-anak ini memiliki hak untuk didengar dan juga berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Nah, di Maluku sendiri, ruang itu hadir melalui Forum Anak Maluku Manise yang berperan sebagai pelopor dan pelapor. Nah, mereka ini menjadi contoh positif sekaligus juga menyuarakan berbagai isu yang dihadapi oleh anak-anak yang ada di Maluku. Nah, hari ini kita bakal mengenal lebih dekat gitu peran dan juga kontribusi mereka buat masa depan Maluku, khususnya buat anak-anak Maluku gitu. Dan bersama Tio di sini sudah hadir ada Aurel Eunike Sopulato dan juga Gabriela Jessica Seleki. Ini sebagai ketua dan juga wakil ketua Forum Anak Maluku Manise. Halo. Halo Kak Tio. Oke, Aurel yang mana? Ini Aurel, Jessica. Oke, siap. Jadi kalian berdua ini dari Forum Anak Maluku Manise. Oke, mungkin bisa dijelasin dulu sedikit gitu ya supaya kawan Kekers yang ada di rumah juga tahu sebenarnya apa sih itu Forum Anak Maluku Manise, gimana latar belakangnya, terus mungkin dijelasin secara singkat gitu kali ya, dulu terbentuknya itu seperti apa gitu. Silahkan, siapa dulu? Aurel dulu mungkin. Oke, Aurel dulu. Jadi sebenarnya Kak, Forum Anak Maluku Manise ini juga merupakan salah satu dari forum anak yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita punya sebuah wadah partisipasi, karena ini kan kalau dari dua kata depannya forum anak. Ini merupakan wadah partisipasi yang menjembatani antara pemerintah dan anak-anak dalam menyuarakan apa sih sebenarnya aspirasi anak-anak, suara anak-anak yang harus didengar oleh pemerintah. Organisasi ini sendiri kita berada di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga pasti di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masing-masing di setiap provinsinya. Untuk di Maluku sendiri, kami terbentuk pertama kali itu di tahun 2010, tepatnya 28 September 2010. Kalau kita buka dan baca-baca tulisan-tulisan dari kakak-kakak demisioner kami yang sebelumnya, itu mereka bermula dari gerakan mereka mencetuskan Forum Anak Maluku Manise ini sebagai agent of peace. Karena di tahun itu kita sendiri tahu apa yang terjadi di tahun itu, dan mereka menjadi perkumpulan anak-anak yang mempelopori agar kita sebagai anak-anak bukan saling untuk menjatuhkan, bukan saling untuk saling memusuhi satu sama lain, tapi menjadi saudara karena kita sama-sama anak-anak Maluku. Itu sih sebenarnya latar belakang dari Forum Anak Maluku Manise, dan juga sebagai ibu kota provinsi, kita juga ada di banyak kabupaten kota, di 11 kabupaten kota, meskipun untuk sekarang belum seluruh kabupaten kota sudah memiliki forum anak, namun dalam
kepribadian yang terus berlanjut, kami mengupayakan agar terbentuknya dan terrealisasikan seluruh kabupaten kota memiliki forum anaknya. Oke, berarti untuk anggotanya sendiri tidak hanya berpusat di Kota Ambon aja, tapi di kabupaten lainnya juga ada ya? Betul sekali. Oke, udah hampir 16 tahun ya berarti terbentuk ya? Wow, luar biasa sekali. Terus kalian berdua nih kan sebagai ketua dan juga wakil ketua kan ya. Nah, peran kalian itu sebenarnya seperti apa di dalam organisasi Forum Anak Maluku Manis ini? Oke, mungkin Aura mau menjelaskan karena tidak langsung masuk jadi ketua kali ya Kak. Ketika Aura masuk itu kebetulan di tahun 2021 masih SMP kelas 1 dan kelas 2, itu Aura masuknya sebagai ketua divisi humas. Jadi kalau menjelaskan mengenai apa saja yang dilakukan di awal masuk forum anak, pastinya menjembatani itu komunikasi antara dengan dinas, dengan juga teman-teman di kabupaten kota, dengan para organisasi-organisasi yang mau melakukan kegiatan bersama-sama dengan kami, mendorong adanya hak anak itu terjadi dan terwujud di Provinsi Maluku, hingga pada akhirnya diberikan kesempatan di 2025-2027 ini sebagai ketua Forum Anak Maluku Manis. Kalau Jessica sendiri punya experience yang berbeda. Oke, silakan Jessica. Terima kasih banyak sebelumnya Kakak. Mungkin kalau menurut Jessica sendiri, peran Jessica sebagai, di sini kita berbicara bukan sebagai ketua dan wakil ketua, tapi berbicara sebagai pelopor dan pelapor. Oke. Nah, perlu kita ketahui bersama-sama, pelopor adalah kita menjadi agen perubahan yang ikut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di forum anak ini. Kemudian kalau untuk pelapor sendiri, bagaimana ketika kita melihat atau kita mendapatkan sebuah kasus-kasus terkait dengan anak, misalkan eksploitasi anak dan beberapa kasus-kasus lainnya, kita bisa ikut serta untuk melaporkan hal-hal tersebut. Dan dari dua kata itu, pelopor dan pelapor, kita menjadi agen perubahan yang berkontribusi besar untuk Forum Anak Maluku. Itu sih kalau untuk peran dari kami berdua di Forum Anak Maluku. Oke, jadi sebagai agen perubahan gitu ya. Betul. Ngomong-ngomong, kalian ini berarti baru aja lulus SMA ya? Iya, baru lulus SMA. Berarti memang untuk keanggotaannya sendiri gimana di FAMM ini? Jadi untuk di FAMM sendiri pastinya syaratnya kita merupakan anak. Anak dalam hal ini kategori usianya dari 12 sampai umur 18 tahun. Kemudian juga tergantung nih kita masuknya di komunitas forum anak gimana. Kalau misalnya kita di Kota Ambon berarti domisilinya di Kota Ambon. Kalau misalnya kita di Kabupaten Buru berarti domisilinya juga di Kabupaten Buru. Iya, kurang lebih seperti itu saja. Tapi total untuk seluruhnya sampai hari ini, mungkin yang sedang bertugas hari ini, yang memiliki masa bakti tahun ini ya, itu ada berapa jumlahnya? Kalau kita di provinsi ada 33 Kak, itu sudah bersama juga dengan fasilitator dan koordinator dari 4 kabupaten kota. Oke, 33 ya? Iya, 33. Ya. Berarti lumayan banyak ya? Lumayan banyak, iya. Terus kegiatannya apa selama dilakukan FAMM ini untuk menjalankan peran tadi? Kayak menjadi pelopor, sekaligus juga pelapor gitu. Apa saja kegiatannya yang selama ini sudah dilakukan? Oke, mungkin Aura akan menjelaskan beberapa kegiatan yang sudah pernah Aura lakukan dengan teman-teman periode Aurel. Izin Kak, untuk Forum Anak Maluku Manis sendiri, sebenarnya ketika kita berbicara mengenai anak, itu merupakan isu yang hadir di segala jenis keadaan kayak gitu. Bukan hanya kita berbicara anak berarti hanya soal pendidikan, kesehatan, tetapi seluruh aspek kehidupan sebenarnya itu berbicara soal anak. Kalau yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Maluku Manis dalam menjalankan peran-peran tersebut, kita kembali lagi melihat dan mengacu pada Konvensi Hak Anak. Oke. Konvensi Hak Anak ini merupakan konvensi yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga disetujui salah satu anggotanya adalah negara kita Republik Indonesia melalui peraturan yang sudah diatur
Dan di dalam konvensi hak anak itu terbagi menjadi 5 klaster hak anak. Apa tuh? Apa aja tuh? Di 5 klaster hak anak kita berbicara mengenai hak sipil dan kebebasan, kemudian kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, ada mengenai pendidikan, kemudian lingkungan keluarga dan alternatif, dan juga perlindungan khusus. Jadi di dalam 5 klaster hak anak ini kita berbicara mengenai banyak sekali aspek-aspek untuk mendorong bagaimana pemenuhan hak anak itu terjadi yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Maluku Manusia. Kalau kita bahas dari tiap-tiap klasternya aja nih Kak. Kalau yang pertama mengenai hak sipil dan kebebasan, kita berbicara mengenai akte kelahiran dan kartu identitas anak. Mungkin bagi sebagian orang merasa tidak terlalu penting lah kalau kita punya hal kayak gitu. Anak lahir ya udah tinggal lahir aja nih. Padahal sebenarnya dengan ada dokumen itu berarti menjadi sebuah bukti dokumen yang sah bahwa ketika anak itu lahir dia sudah punya hak yang sepenuhnya harus dia miliki pastinya, dan ketika hak itu dimiliki semua orang yang mengetahui akan hal itu, para pemangku kebijakan, orang tua, pendamping, itu seharusnya mendorong bagaimana hak-haknya terpenuhi. Tapi kalau kita lihat sekarang, apakah sudah banyak anak-anak memiliki kartu identitas anak? Apalagi kalau kita berbicara akte kelahiran di bagian daerah 3T di Maluku, apakah benar-benar semuanya sudah memilikinya? Itu yang menjadi salah satu peran kita untuk mendorong bagaimana bersama dengan Dinas Pencatatan Sipil mendorong adanya kegiatan untuk teman-teman bisa membuat kartu identitas anak dan juga akte kelahiran. Kemudian ketika kita berbicara mengenai kesehatan dasar dan kesejahteraan, kalau dari Aura kita bahasnya mengenai ini. Kita lihat aja soal gizi, benar soal gizi. Kemudian juga kita harus terbuka di Maluku sekarang anak-anak di usia sekolah sudah pada ngerokok ya kakak. Itu merupakan sebuah realita ya. Dan bagaimana kita sebagai forum anak kita bisa mendorong mereka untuk mengetahui sebenarnya dampaknya ini apa. Kita mencegah mereka. Tetapi ketika mereka sudah ada di dalam ranah seperti itu, bagaimana kehadiran kita bisa merangkul mereka agar mereka bisa untuk mengembangkan bakat dan potensi yang mereka miliki dan tidak hanya stuck di tempat yang seharusnya itu bukan menjadi jangkauan di usia mereka. Kemudian juga kalau kita bahas mengenai pendidikan, mungkin Kak Jessica bisa bantu. Iya, boleh Jessica. Kalau berbicara soal pendidikan, seperti yang kita ketahui tadi yang Aurel sudah katakan, selain dari KIA, banyak di daerah-daerah 3T yang mungkin mereka belum mendapatkan pendidikan yang layak. Dan kebanyakan di desa-desa, kebetulan Jess juga pernah pergi ke sebuah desa di Taniwel, Riring. Dan di desa Riring ketika misalkan Jess baru selesai SMP, dan ketika Jess ingin melanjutkan SMA, Jess tidak hanya harus stuck di satu desa itu, tetapi bagaimana Jess butuh akses untuk melewati desa-desa yang dimana SMA-nya itu tidak berdekatan dengan SMP yang ada. Jadi tidak di satu desa ada SMA dan SMP. Jadi anak-anak itu mereka butuh akses untuk mungkin mereka melewati jalan-jalan yang memang cukup jauh untuk mereka mendapatkan akses SMA atau mereka ingin bersekolah lebih lanjut. Dan kemudian seperti yang kita ketahui, kebanyakan orang-orang tua di desa itu mereka memikirkan bahwa ada beberapa anak-anak yang memang ketika mereka sudah selesai SMP atau sudah selesai SMA, mereka akan dilanjutkan ke pernikahan. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian atau kasus-kasus seperti itu di desa-desa daerah 3T yang memang mereka menormalisasikan hal tersebut. Jadi ketika anak sudah setelah selesai sekolah, mereka tidak langsung menyekolahkan anak ke
jenjang perguruan yang lebih tinggi, tetapi mereka ingin supaya anak mereka menikah. Mereka berpikirnya mungkin, oh sudah cukup dewasa nih umur ini untuk mereka menikah, berkeluarga. Namun ternyata anak itu butuh pendidikan yang benar-benar dapat mampu untuk menunjang mental mereka, diri mereka untuk kedepannya lagi. Mungkin itu sih kalau dari Jessica. Oke, jadi kalau bisa Tio simpulkan sedikit gitu ya. Jadi kegiatannya itu tuh kayak memberikan edukasi, kemudian juga mendampingi, mengkampanyekan gitu supaya hak-hak anak itu tadi dapat didapatkan, bisa diterima oleh anak-anak gitu ya. Iya. Sedikit tambahan juga Kakak, karena tadi Aurel sempat bilang kita berbicara soal anak berarti bukan hanya beberapa aspek. Forum Anak Maluku Manisnya juga hadir untuk kegiatan-kegiatan lingkungan Kakak. Apalagi sekarang kita tahu isu lingkungan itu menjadi isu global. Setuju yang banget. Sangat disuarakan oleh banyak sekali organisasi. Kita pernah melakukan kegiatan pendekar, itu kita melakukan penanaman pohon mangrove dan juga pembersihan pantai. Dari kegiatan itu kita dapat banyak sekali respon positif, bahkan volunteer yang mau untuk bergabung bersama dengan Forum Anak dalam usaha kampanye mengenai isu lingkungan. Kalau untuk kegiatan-kegiatan lainnya sedikit spill, Forum Anak Maluku Manisnya juga bekerja sama dengan UNICEF. Ya, kemarin pada saat kita pelantikan pengukuhan, UNICEF turut hadir untuk memberikan materi mengenai konvensi hak anak, mendorong bagaimana memastikan juga nih seluruh pengurus tahu mengenai apa itu hak mereka, sehingga ketika kita tahu apa hak kita, kita bisa mensosialisasikan kepada teman-teman kita. Luar biasa ya berarti ya. Terus kalau misalkan kan tadi dirimu sudah gabung sejak tahun 2021. Just dari tahun 2023. Pasti banyak banget dong ya pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui selama ikut FAMM ini. Boleh diceritain sedikit dong mungkin pengalaman apa yang sampai hari ini tuh paling menarik gitu, atau mungkin masih membekas gitu terkait dengan kampanye dan juga edukasi selama kalian berdua ikutan FAMM ini? Kalau buat Aurel sendiri sih yang paling kegiatan yang paling membekas dalam diri Aurel itu pada saat kegiatan pendekar, itu yang penjaga lingkungan daerah sekitar. Kita melakukan kegiatan di Tawiri, karena dari kegiatan itu jujur ya, untuk Aurel sendiri tidak sangka kita punya volunteer itu lebih dari 100 kakak yang ikut kegiatan kita pada hari itu. Semua datang dari kalangan anak-anak, bahkan juga orang tua di Desa Tawiri itu turut hadir dan membantu kami. Jadi memang sangat berkesan untuk Aurel karena respon teman-teman berarti sangat positif untuk menanggapi isu lingkungan ini sendiri. Anak-anak ini berarti range usianya berapa yang ikutan tadi volunteer? Kalau yang volunteer ini bahkan kalau kita mau bilang anak-anak dari usia 7 tahun sudah pada ikut kan? 7 tahun sudah pada ikut? Karena mereka juga kebetulan tinggal di daerah setempat, dan juga memang kita kan open di media sosial. Kita tanya siapa nih yang mau ikut, kita bikin list agar mereka juga bisa berpartisipasi. Itu salah satu kegiatan yang paling menarik dan juga berkesan. Tetapi untuk kegiatan yang lainnya, ada suatu kegiatan yang kita lakukan itu dalam rangka pra Hari Anak Nasional. Jadi biasanya sebelum Hari Anak Nasional kita buat kegiatan penunjang. Kita mengunjungi suatu yayasan yang memang di dalam yayasan itu mereka menjadi yayasan yang mendorong bagaimana teman-teman usia anak yang positif HIV dapat terus berkembang, dapat didorong. Kita datang ke sana, kita bermain bersama dengan mereka, kita memberikan dukungan, karena kita percaya bahwa setiap anak itu punya hak ya untuk merasakan pendidikan, karena ketika kita sudah berbicara mengenai ranah seperti itu, akan muncul nih bahasa stigma dan diskriminasi. Betul. Sebenarnya kalau kita mau bilang sesederhana kita mengelompokkan mereka saja itu sudah menjadi stigma dan diskriminasi. Dan oleh sebab itu Forum Anak itu hadir untuk bagaimana kita bisa mensosialisasikan bahwa kita semua ini sama. Kita semua anak-anak yang punya hak untuk tumbuh. Tidak harus bagaimana kita, mereka harus diprioritaskan, saya
karena tidak merupakan bagian dari mereka, saya tidak perlu diprioritaskan. No, kita berikan mereka ruang yang sama untuk bagaimana kita bisa berkembang. Itu sebenarnya arti dari kita menolak stigma dan diskriminasi itu sendiri. Dan respon teman-teman di sana positif sekali, mereka senang, mereka bahagia, kita bikin games, dan akhirnya mereka juga ada merasakan Hari Anak itu sendiri. Karena kalau misalnya selama ini kita dengar Hari Anak Nasional yang dirasakan hanya teman-teman yang bersekolah, anak-anak yang diundang dalam kegiatan seremonial tertentu, tetapi pada tahun itu kita juga membuat gerakan bahwa teman-teman ini hari mereka juga, ini hari mereka untuk mereka bisa merasakan bagaimana hak-hak mereka akan diperjuangkan. Oke, luar biasa sekali. Kalau dari Jazz mungkin? Mungkin kalau dari Jazz berbicara soal kegiatan yang membekas atau memberikan pengalaman. Kalau bagi Jazz semua kegiatan memberikan pengalamannya masing-masing. Namun mungkin di sini yang paling membekas adalah pada saat kita pergi memberikan bantuan ke korban bencana alam di Hatay. Nah, mungkin banyak orang berpikir bahwa cuma sekedar memberikan bantuan, berkunjung ke mereka, kemudian ngobrol sama mereka, berbicara, setelah itu selesai pulang. Tapi bagaimana kita memberikan ruang bagi mereka merasa bahwa mereka nyaman nih, mereka rasa aman nih dekat dengan kita. Dan bagaimana kita bisa mendengarkan cerita-cerita dari mereka. Dan perlu kita ketahui semua bahwa tidak semua anak itu mereka mendapatkan hak-haknya mereka. Jadi bagaimana ketika kita merasa diri kita bisa nih memberikan bantuan untuk mereka, bukan sekedar bantuan yang kita berikan, tapi bagaimana ruang dan rasa aman yang kita berikan kepada mereka. Jadi mereka tuh tidak takut untuk ketika pada saat kita berkunjung, mereka rasa kakak-kakak ini nih bisa menjadi teman buat kita, bisa menjadi ruang cerita, bisa mendengarkan apapun keluh kesah yang mereka rasakan. Mungkin itu sih kalau dari Jazz. Oke. Aku jadi ingat ada sebuah quote ya, bilang katanya kebahagiaan itu akan terjadi ketika kita membagikan hal itu. Betul ya? Setuju ya? Banget ya. Setuju. Oke. Terus menurut kalian berdua nih ya, apakah suara anak saat ini itu sudah cukup didengar dalam pembangunan daerah? Oke, Kak. Kalau kita berbicara, izin menjawab ya, Kakak. Kalau kita berbicara mengenai suara anak sudah cukup didengar dalam pembangunan daerah, sampai sekarang ini Forum Anak Maluku Manise hadir dalam bagaimana kita membuat suara anak. Suara anak itu berarti dari setiap kabupaten kota mengirimkan aspirasi mereka dari isu-isu yang terjadi di setiap kabupaten kota masing-masing. Karena kita nggak bisa bilang di kota Ambon sama dengan di mana, di Maluku Tenggara sama dengan di Kota Tua. No, mereka punya isu mereka masing-masing. Jadi dari isu mereka masing-masing mereka berikan kepada kita dalam suara anak kabupaten kota. Kemudian kita susun dalam Forum Anak Maluku Manise melalui focus group discussion. Kita uraikan, kelompokkan dalam 5 klaster hak anak, dan juga kita susun dalam suara anak daerah atau suara anak Maluku. Kemudian pertanyaan lanjutannya, apakah sudah cukup didengar dalam pembangunan daerah? Bagi Aurel sendiri, ini mengenai bagaimana ketika pemerintah memberikan akses yang cukup dan memadai bagi anak-anak Maluku bisa berkembang, itu sebenarnya menjadi suatu hal yang penting untuk mendorong terjadinya pembangunan di daerah. Kita bisa membahas mengenai bagaimana isu pendidikan ketika tadi yang Jessica sudah jelaskan, kalau misalnya kita mau melanjutkan sekolah, kita harus pergi ke suatu tempat tertentu, berarti di situ peran dari pemerintah untuk pembangunan daerah bagaimana mereka bisa menjalankan program-program untuk anak-anak di daerah 3T dapat terus melanjutkan pendidikan mereka. Kemudian kalau kita membahas mengenai isu kesehatan, peran untuk bagaimana seluruh anak-anak bisa mendapatkan akses imunisasi yang cukup, gizi yang cukup, apalagi sekarang kita juga sudah punya program MBG ya, Kakak. Berarti itu bisa menjamin bagaimana anak-anak punya akses akan gizi yang baik untuk bagaimana kita melawan isu mengenai stunting yang juga ada dalam bagian suara anak kami. Kemudian juga ketika
pemerintah daerah memberikan kami fasilitas akses untuk bagaimana anak-anak Maluku melalui Forum Anak Maluku Manise bisa menyebarkan apa sih hak-hak anak, itu juga bisa mendorong bagaimana suara kami didengar. Dan mungkin yang menjadi kerinduan kami selama ini bagaimana juga Forum Anak Maluku Manise atau anak-anak Maluku bisa hadir dalam musrembang tematik agar anak-anak juga bisa bersuara. Kami tidak harus bagaimana ya bahasanya, tidak harus untuk mengatur mengenai anggarannya seperti apa kok. Kita sebenarnya ingin berbicaranya mengenai kebutuhan anak-anak Maluku itu apa. Kita melihat langsung datanya, kita hidup berdampingan dengan anak. Ini yang ingin mereka sampaikan kepada Bapak Ibu pejabat, Bapak Ibu pemangku kebijakan. Itu sih. Oke. Jadi harapannya ya semoga hal-hal itu tadi juga bisa mendapatkan respon yang baik juga dari para pemangku kebijakan gitu. Karena memang biar bagaimanapun anak-anak ini kan juga kedepannya akan menjadi penerus dari estafet kepemimpinan, dari peradaban yang ada di Maluku ini sendiri gitu kan ya. Wow, luar biasa sih. Jadi memang perlu untuk didengar dan juga difasilitasi ya, agar supaya Forum Anak Maluku Manise ini tuh data-data yang mereka punya bisa sampai dan mungkin bisa dieksekusi dengan baik gitu oleh pemerintah dan juga mungkin para pejabat yang ada di sana. Nah, kalau misalkan gimana cara anak-anak itu menghadapi atau melaporkan kasus perundungan? Kalau misalnya kita lihat kan memang sekarang ini banyak sekali kasus-kasus bullying ya. Bukan cuman ada di level apa ya? Di level mungkin di kota aja, tapi sampai di desa-desa pasti juga hal itu ada gitu. Dan kadang itu juga bikin si anak ini tuh jadi trauma dan bahkan ada yang sampai mungkin frustasi, depresi dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana nih caranya anak-anak ini yang mungkin dia itu merasa menjadi korban atau mungkin orang terdekatnya melihat peristiwa itu gitu, bisa melapor ke siapa atau bagaimana cara melaporkannya? Oke, Jess, mungkin bisa bantu. Kalau untuk melapor, sebenarnya teman-teman kita punya call center-nya. Dan kalau misalkan teman-teman ingin bercerita atau menyampaikan permasalahan yang teman-teman hadapi, boleh teman-teman DM di Instagram Forum Anak Maluku Manise, atau boleh juga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mungkin itu sih, Kak. Jadi nanti bisa di DM aja atau tadi ada call centernya. Nanti akan ditampilkan di sini ya, di bawah ini. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu ya ketika kalian menemukan adanya sebuah kasus atau mungkin peristiwa perundungan gitu. Kita harus membantu dia, karena biar bagaimanapun dia itu juga perlu bantuan dari kita, ya nggak sih? Iya, pastinya. Dan tadi seperti yang kita sudah sempat mention di awal, Kak, Forum Anak Maluku Manise itu kan hadir sebagai pelopor dan juga pelapor. Kita agen perubahan, kita yang akan menginisiasikan perubahan itu terjadi. Tapi kalau misalnya sudah ditemukan kasus dan kita diam, berarti kita tidak menjadi agen pelapor dong. Ketika kita teman-teman sendiri kan yang lebih mengenal sahabatnya, lebih mengetahui kondisinya. Ketika teman-teman sudah dengar mengenai masalah itu, sebenarnya kita punya akses loh untuk langsung diberitahukan kepada lembaga-lembaga khusus yang menaungi permasalahan seperti itu. Karena kita juga mendapatkan, Kak, permasalahan-permasalahan yang langsung dilaporkan kepada pihak Forum Anak Maluku Manise, dan kita tidak lanjuti, kita langsung informasikan kembali kepada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Supaya nanti diproses ya di sananya ya. Terus menurut kalian nih seperti apa Maluku yang ideal bagi anak-anak? Dari Kak Jessica mungkin dulu. Mungkin kalau menurut Jessica pribadi, seperti apa Maluku yang ideal bagi anak-anak? Maluku yang ideal bagi anak-anak, ada sebuah kata yang menurut Jess adalah sebuah kalimat yang memang Maluku ini mampu untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Bukan cuma sekedar kita mendengarkan,
tapi bagaimana aksi nyata yang diberikan untuk anak-anak. Mungkin itu sih kalau pengertian singkat dari Jessica. Oke. Kalau dari Aurel? Kalau dari Aurel, Maluku yang ideal bagi anak-anak adalah Maluku yang memastikan bahwa seluruh anak-anak, seluruh orang tua, seluruh pendamping, seluruh pemangku kebijakan mengetahui dan memahami apa itu hak anak yang perlu untuk mereka dorong dan upayakan itu terrealisasikan, karena itu menjadi sebuah hal yang itu proudnya kita, itu sesuatu hal yang memang anak Maluku itu harus punya. Ketika Maluku sudah mencapai titik di mana seluruh komponen masyarakatnya memahami mengenai kepentingan anak, itu merupakan Maluku yang ideal. Karena secara tidak langsung ketika mereka mengerti dan memahami, mereka bisa mendorong adanya kebijakan-kebijakan terbentuk untuk terdorongnya dan terrealisasikan Maluku yang layak anak. Oke. Jadi kita berharapnya Maluku yang ideal bagi anak kita tuh adalah Maluku yang ideal. Ekosistem untuk anak itu tuh memang benar-benar terbentuk dari mulai hulu sampai ke hilirnya gitu kali ya. Oke. Terus bagaimana cara anak-anak Maluku ini misalkan ingin bergabung atau pengen berkolaborasi sama FAMM? Oke. Kalau dari Kak Jessica berkolaborasi, kalau gimana tuh? Dari Jessica, bagaimana anak-anak Maluku ingin berkolaborasi atau bergabung dengan FAMM? Sebenarnya kalau dari Jessica punya banyak cara ya. Punya banyak cara untuk anak-anak berkolaborasi atau bergabung dengan FAMM. Mungkin Jessica akan di sini sedikit highlight tentang kata berkolaborasi. Nah, berkolaborasi itu bukan berarti kita misalkan Jessica dan Aurel ingin melakukan sebuah kegiatan yang ingin bersama-sama dengan FAMM. Itu bukan artinya berkolaborasi berarti kita menjadi media partner, tapi bagaimana lewat kegiatan-kegiatan yang kita buat itu menunjukkan bahwa hasil dari kegiatan yang kita buat itu adalah hasil yang nyata. Jadi setelah teman-teman ingin berkolaborasi dengan FAMM, bukan sekedar kalimat berkolaborasi atau menjadi media partner, tapi bagaimana hasil nyata yang teman-teman tunjukkan kepada anak-anak di Maluku. Mungkin itu dari Jessica. Oke Kak. Kemudian kalau mengenai bagaimana cara bergabung, untuk periode di Aurel dan Jessica kan kita sudah selesai pelantikan nih Kak, dari 2025 sampai 2027. Teman-teman bisa mendaftar di tahun 2027 untuk kepengurusan Forum Anak Maluku Manise. Tetapi untuk teman-teman yang ingin bergabung di waktu dekat sekarang-sekarang ini, for your information teman-teman, Forum Anak Kota Ambon juga sedang membuka open recruitment mereka. Jadi untuk teman-teman di Kota Ambon yang ingin bergabung dalam upaya untuk memperjuangkan hak anak sebagai pelopor dan pelapor, bisa juga cek di akun Forum Anak Kota Ambon, karena itu juga bagian dari kita, dan juga teman-teman di kabupaten kota. Karena kalau sekarang di Kota Tual juga sekarang sedang pembukaan kepengurusan nih Kak, untuk teman-teman di Tual yang mau bergabung bersama dengan Forum Anak. Intinya cek aja Instagram kita, pasti seluruh informasinya akan diberikan. Yes, betul banget. Langsung aja kepoin Instagramnya ya, di Kota Ambon sama di Provinsi Maluku tadi, dan juga Tual, Kota Tual. Oke. Nah, mungkin ada dong kasih pesan singkat buat generasi muda Maluku biar lebih berani untuk berkarya dan juga mungkin lebih berani untuk menyuarakan hal-hal positif gitu. Silakan. Siapa dulu? Kak Jessica dulu. Kalau dari Jessica, sedikit pesan singkat dari Jessica adalah jangan takut untuk menyuarakan apa yang menjadi permasalahan dari anak-anak, dan jangan takut ketika nanti teman-teman sudah menyuarakan hal tersebut, teman-teman berpikir bahwa sudah disuarakan nih, tapi tidak didengar dan tidak dijalankan. Coba teman-teman berusaha, teman-teman menyuarakan hal tersebut, dan teman-teman buat
aksi yang nyata, buat aksi kecil yang nyata, walaupun kecil, tetapi hasil yang diberikan bagi anak-anak di Maluku itu adalah hasil yang nyata dan berkesan bagi teman-teman di Maluku. Oke, luar biasa. Kalau dari Aurel? Kalau dari Aurel, pesan singkat untuk generasi muda Maluku agar berani berkarya dan menyuarakan hal-hal positif adalah teman-teman sendiri harus memahami bahwa teman-teman itu adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berdaya, anak-anak yang mampu untuk bersaing secara global. Ketika teman-teman sudah mampu untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh diri teman-teman, rasa berani itu harus ada. Orang Maluku ini punya darah yang berani banget, Kak. Kita dalam forum-forum nasional, forum-forum global, kita anak-anak Maluku itu hadir untuk bagaimana kita bisa menyuarakan bahwa kita punya kemampuan dan itu menjadi pesan yang seharusnya teman-teman di Maluku harus tetap pegang, bahwa anak Maluku itu berdaya. Dan kalau kita mau membuat dan merealisasikan Maluku yang ideal buat kita sendiri dalam pemahaman kita, berarti kita sendiri yang harus bergerak untuk mencapai Maluku yang ideal, Maluku yang layak anak. Oke, luar biasa sekali ya. Wow, nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Aku mau ngucapin terima kasih banget buat Aurel sama Jessica yang sudah meluangkan waktu buat join ke RRI Ambon ya. Semoga kedepannya Forum Anak Maluku Manise ini semakin membawa perubahan yang nyata. Terus juga hak-hak anak di seluruh Maluku ini semuanya terpenuhi ya. Dari 5 konvensi tadi semoga semuanya terpenuhi. Dan kita juga berharap semoga pemerintah juga segera bersikap dan juga segera mengambil tindakan yang nyata untuk memenuhi hak-hak anak yang ada di Maluku ini. Oke. Aku juga mau ngucapin terima kasih juga buat kawan Kekers dimanapun kalian berada yang sudah setia nonton Sinar Keker. Dan jangan lupa buat terus saksikan Sinar Keker di channel YouTube kita di RRI Ambon ya. Jangan lupa buat like dan juga subscribe karena nanti kita akan selalu update konten-konten terbaru berikutnya. Aku Tio pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.